Masih di 99,5 Suara Almanar, mendidik dan mencerahkan. Sahabat Almanar kembali bersama Indah menemani pagi hari Sahabat Almanar. Tentunya dalam program Insekam, informasi seputar kampus, yang akan di segmen kali ini kita akan berdialog dengan narasumber yang luar biasa. Di pagi hari ini sudah ada di studio kita, di Studio 5 Universitas Muhammadiyah Ponorogo, ada narasumber yang luar biasa. Terdapat 2 narasumber yang akan hadir di ruang dengar Anda membahas seputar partisipasi kita sebagai masyarakat dalam menyongsong pemilu tahun 2024 nanti. Setelah hari membersamai kita ada Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubal Bawaslu Ponorogo, Bapak Juwaini. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak di hari ini? Ya, Alhamdulillah, kabarnya luar biasa baik. Selain ada Bapak Juwaini, juga ada Kaprodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Ponorogo, yakni Bapak Robi Darwis Nasution, SIPMA. Selamat pagi Bapak Robi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di hari ini Bapak? Alhamdulillah baik. Lama tidak berjumpa ya Bapak ya? Iya. Alhamdulillah kembali dipertemukan di Studio 5 Radio Suara Almanar ini. Iya. Kita ketahui bersama ya Bapak bahwasanya pemilu ini adalah sebuah ajang kontestasi bagi para calon pemimpin yang akan memimpin negara kita tercinta Indonesia Raya ini. Bisa dikatakan pula pemilu ini merupakan sebuah momentum yang penting bagi masyarakat khususnya karena disitulah hak suara dan juga hak pilih masyarakat itu digunakan. Dan perlu kita ketahui juga sahabat Almanar bahwasanya pemilu ini adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara luber dan jurdil. Kalau kita ketahui seperti itu. Yang mana itu juga ada dalam asas demokrasi, bahwasanya kita harus juga paham demokrasi ini dari, oleh, dan untuk masyarakat. Dan itu harus selalu kita jaga dan harus kita lakukan. Karena bicara terkait pemilu sendiri ya Bapak ya, saat ini masyarakat sudah sangat fasih jika akan dilaksanakan kontestasi demokrasi ini. Bahkan hari ini pun kita sebagai masyarakat juga harus tahu bahwasanya nanti tahun 2024 itu nanti akan dilaksanakan pemilu dan juga pilkada serentak di negara kita. Namun selain itu, banyak sekali sebuah kultur yang berada di masyarakat, terutama citra buruk politik yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang hanya menginginkan sebuah fanatisme dari pemilu itu sendiri. Masyarakat ini juga harus melek ya Bapak ya, bahwasanya politik hari ini tidak hanya memiliki citra yang buruk. Namun memang kita harus melek dalam hal politik, mengingat kita berada di negara hukum, negara demokrasi. Segala sesuatu yang kita jalankan terutama untuk pemilihan calon pemimpin itu melalui pemilu itu sendiri. Kemudian dari Bapak Juwaini ya, selaku koordinator Divisi Pengawasan dan Hubal Bawaslu sendiri, bagaimana persiapan yang dilakukan oleh Bawaslu dalam menghadapi pemilu dan juga pilkada tahun 2020 nanti Bapak? Ya, terima kasih Mbak Indah ya. Iya. Bahwa kita hari ini adalah tanggal 14 Februari 2022. Ini tepatnya merupakan 2 tahun menuju pemilu 2024. Iya. Yaitu 14 Februari 2024. Jadi pemilu kita tahun 2024 itu dilaksanakan serentak. Dalam artian serentak itu yang pertama adalah pemilu, yang kedua pilkada. Itu sudah diputuskan melalui rapat dengar pendapat antara KPU, pemerintah, dan partai politik. Keserentaannya itu menjadi 2 bagian ya. Yang tanggal 14 Februari 2024 itu pemilu, dalam hal ini memilih 5 surat suara, yaitu ada DPR RI, DPR Provinsi, DPR Kabupaten, kemudian memilih Presiden, Wakil Presiden, dan yang kelima memilih DPD. Terus
gambarannya sama seperti pemilu tahun 2019. Kemudian keserentakan yang kedua itu dilaksanakan tanggal 27 November 2024, yaitu keserentakan pada pilkada. Jadi pilkada itu pemilihan bupati, wali kota, dan pemilihan gubernur, wakil gubernur. Ya, tentu ini adalah bentuk pesta demokrasi dari bangsa kita yang harus kita sikapi secara bijaksana. Iya. Jadi bijaksana itu dalam artian kita menyambutnya dengan pikiran yang positif. Ya, jadi pikiran positif itu bagaimana kita menyikapi pemilihan ini, kemudian partisipasi apa yang bisa kita lakukan dalam pemilihan ini. Ya, peran serta apa, misalkan pemilu itu kan dimulai 18 bulan sebelum coblosan. Jadi sekitar 2023 ini sudah kita memulai tahapan yaitu pendaftaran partai politik. Jadi kan nanti dalam pendaftaran partai politik ini karena kita sudah sepakat di nasional itu bahwa aturan yang kita gunakan untuk pemilu 2024 itu sama dengan aturan pada pemilu 2019. Karena ada proses verifikasi partai, ada verifikasi keanggotaan. Nah, ini peran kita adalah memastikan bahwa tugas-tugas yang dilakukan oleh penyelenggara itu sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan. Juga partisipasi kita mungkin melihat track record, ya, bahwa mengapa kita sosialisasikan pemilu itu jauh hari sebelum coblosan, tentu karena ada PR berat kita, ya, bahwa kita itu sering melihat mengasumsikan pemilu itu seperti katakan yang Mbak Indah tadi, citra buruk politik ya Pak, citra buruk ini, sehingga ini filternya juga kepada masyarakat, ya, sejauh mana keterpilihan calon yang tidak kredibel itu bisa terpilih, jika tidak terpilih itu juga karena semuanya ditentukan berdasarkan pilihan dari masyarakat. Sehingga nanti harapannya 2024 ini yang akan kita laksanakan itu pemilunya lebih baik, lebih aspiratif, dan bahwa mereka itu adalah representasi dari perwakilan masyarakat itu benar-benar bisa diwujudkan. Jadi bagaimana peran kita dalam pemilu ini juga memfilter dalam calon, kemudian ikut terlibat dalam mensukseskan regulasi, ya. Jadi setelah nanti penetapan partai, pengajuan calon, dan secara tidak kita sadar sebenarnya partai yang sudah bersiap itu ya sekarang ini. Bagaimana partai itu sekarang sudah bergerilya menentukan calon-calon, menata dapilnya, kemudian calon-calonnya mulai sekarang ini. Karena nanti pertengahan 2023 itu memang mereka itu satu paket, sudah harus menyertakan calonnya, ya, sudah ada keterwakilan perempuan, kemudian itu saya kira sudah dipersiapkan dari partai sekarang. Kalau bila kita mungkin menyimak bagaimana partai-partai itu sudah bergerilya mencari calon-calonnya ini, harapannya kita partisipasi kita bisa mengajukan calon, mungkin ya calon yang layak untuk dipilih, karena ya demokrasi semacam itu, ya, harus ada keterwakilan kita yang itu mewakili suara kita, ya. Setelah itu nanti juga ada pendaftaran partai, verifikasi partai, kemudian masuk lagi ke tahapan pencalonan. Ya, kalau sudah ada pencalonan, nanti juga calon itu kita filter lagi, misalkan bagaimana rekam jejak mereka, ya, bagaimana kompetensi mereka. Jangan sampai kita yang isu yang sering kita dengar mengenai pemilu itu kan calon yang tidak layak kemudian terpilih karena ada finansial, misalnya, ya. Yang tidak kredibel malah terpilih, ya. Semacam ini kan nanti juga kita sudah melalui tahapan pemilu itu kan sudah berapa kali, ya, mulai dari 2009 gitu, ya. Sehingga pengalaman-pengalaman itu hendaknya tidak terulang di tahun 2024. Iya. Terkait pendaftaran tadi sudah dimulai 2022 ini ya Bapak, ya, pendaftaran parpol terutama. Ya, pendaftaran nanti di pusat, ya, didaftarkan di pusat. Kalau di kabupaten, di provinsi itu verifikasi. Jadi berkasnya dimasukkan ke pusat, kita mau verifikasi, yang diverifikasi oleh KPU dan jajarannya dan diawasi oleh Bawaslu gitu.
Jika kita ketahui bersama bahwasannya memang persiapan-persiapan untuk menyongsong pemilu tahun 2024 ini memang cukup banyak sekali ya Sobat Amanah, karena juga dari Bawaslu Bapak Joe ini juga menyampaikan mulai tahapan pendaftaran, kemudian verifikasi, dan hingga juga memfilter para calon pemimpin yang akan memimpin negara kita ini itu mulai dilakukan sejak tahun 2022 ini. Lalu di kali ini kita ketahui bahwasanya memang secara demokrasi ya, karena berhubung juga Pak Robi ini merupakan dosen ilmu pemerintahan, bagaimana Bapak terkait pemilu yang bisa dikatakan hari ini tuh sudah ada bau-baunya gitu untuk tahun 2024 nanti? Pemilu 2024 tetapi panasnya sudah mulai dari sekarang. Iya. Sudah mulai hangat-hangat nih, dari partai politik sudah mulai hangat-hangat ya, cari-cari calon seperti katakan Pak Joe ini. Saya kenal beberapa teman parpol juga sudah mulai cari calon, bergerilya untuk membangun masa dan lain sebagainya. Iya. Cuma gini, demokrasi itu adalah cita-cita yang mulia. Betul. Jangan sampai pemilu nanti dicederai. Mencederai demokrasi itu sendiri. Di beberapa pihak memang di tahun-tahun yang lalu itu ada beberapa kelompok kepentingan yang hanya menginginkan untuk mencapai keuntungannya sendiri, itu akan juga mencederai demokrasi itu sendiri. Apalagi pesta demokrasi itu adalah untuk memberikan suara rakyat dan memberikan calon, menunjuk calon sebagai pemimpin dia. Selain itu juga beberapa money politik juga terjadi juga, dan itu harus dihindari, apalagi di tahun 2024 nanti itu juga harus dihindari juga. Kami sebagai akademisi melakukan beberapa riset di 2017, melakukan riset terkait dengan kelompok kepentingan. Ternyata beberapa tokoh masyarakat itu juga sangat berpengaruh terhadap perolehan suara, dan itu terkadang juga dipakai oleh oknum tertentu untuk meraih suara dengan keuntungan pribadi dirinya sendiri. Di tahun 2020 kami mengajukan riset lagi dengan responden sejumlah 600 responden, dan mengatakan hasil risetnya adalah ternyata uang yang dipakai untuk money politik itu tidak berpengaruh terhadap keterpilihan calon. Iya, suaranya. Makanya jangan sampailah nanti 2024 itu menggunakan cara-cara seperti itu lagi, karena yang ternyata di hasil riset itu juga menyatakan bahwa profil itu paling utama, penguatan profil dari calon itu sendiri. Penguatan profil bisa jadi pembangunan dari awal, ataupun memang dia sebagai tokoh masyarakat. Selain itu juga media sosial juga sangat berpengaruh. Di Kabupaten Ponorogo, hasil riset kami menunjukkan bahwa Facebook, media sosial Facebook itu menjadi peringkat utama yang menentukan si calon itu, si pemilih itu memilih calon siapa. Twitter masih belum, Instagram juga masih belum berpengaruh, dan media sosial kayak TikTok dan lain sebagainya belum berpengaruh juga. Facebook menjadi media utama, apalagi di beberapa grup di Facebook itu yang juga menjadi penentu juga salah satunya. Selain itu juga yang terakhir adalah swing voter di usia remaja itu yang menjadi penentu juga. Kelabilan mereka ternyata juga berpengaruh juga terhadap keterpilihan calon. Swing voter itu usianya masih remaja, dia masih labil, dan keterkaitan dengan ketertarikan dengan politik itu masih sangat rendah. Sehingga swing voter itu banyak dia suaranya kemana-mana. Tadi ada sebuah inti yang Indah petik ya, bahwasanya kalau politik itu baunya itu sudah sampai saat ini, apalagi menuju pemilu tahun 2024 nanti. Bahkan banyak sekali ada kerawanan-kerawanan yang terjadi. Salah satunya yang disampaikan oleh Bapak Robi tadi adalah money politik atau politik uang.
Padahal itu menurut riset Pak Robi sendiri dan juga tim itu tidak berpengaruh dari hak suara masyarakat itu sendiri. Dan Sobat Almanar, seperti apa potensi-potensi kerawanan lainnya yang bisa terjadi saat pemilu atau juga pilkada akan kita sampaikan di segmen nanti. Dan bagi Sobat Almanar bisa juga bergabung bersama kita, bisa telepon, SMS atau juga WhatsApp di nomor 082 333 5035. Jangan kemana-mana, tetap di 99,5 Suara Almanar, mendidik dan mencerahkan. ...27 menit lepasnya dari jam 9, kita menemani pagi hari sahabat Almanar masih dengan dua narasumber luar biasa kita yang telah hadir di Studio 5. Jika tadi kita sudah membahas seputar persiapan-persiapan yang dilakukan Bawaslu itu sendiri dalam menghadapi pemilu dan juga pilkada tahun 2024 nanti, tentu kalau kita menelisik ke hal yang lainnya, bahwasannya memang di pemilu itu sendiri banyak sekali potensi-potensi kerawanan yang terjadi. Salah satunya yakni money politik itu sendiri yang sudah bisa dikatakan tanda kutip itu adalah kultur dari setiap pelaksanaan pemilu itu sendiri. Bahkan meskipun itu tidak berpengaruh untuk hak suara masyarakat, namun itu masih dilakukan, masih ada juga mungkin sampai nanti 2024, tapi harus kita tidak boleh lakukan ya, karena memang itu sebuah pelanggaran. Nah, di sini kita harus mengetahui potensi kerawanan lainnya itu yang mungkin terjadi pada pemilu 2024 nanti seperti apa, Bapak Juwaini? Ya, terima kasih. Dalam pemilu itu ada dua tahapan besar ya, yaitu tahapan persiapan dan pelaksanaan. Sekarang ini tahapannya persiapan. Ya, persiapan itu salah satunya misalkan tentang anggaran. Ya, anggaran yang akan digunakan pada pelaksanaan pemilu itu sudah dibicarakan sekarang antara pemerintah pusat, daerah maupun kabupaten. Ya, saya baca kemarin untuk pemilu 2024 itu sekitar 19 miliar untuk Bawaslu ya. Untuk kalau KPU saya kira lebih besar, sekitar 40 miliaran angka itu. Kemudian yang kedua pada persiapan ini adalah regulasi, ya, regulasi teknis menyangkut pelaksanaan. Regulasi ini ada PKPU, ada Perbawaslu, ada surat edaran, ada surat keputusan, semacam itu untuk mengatur rule tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan pada pemilu. Itu mengenai persiapan. Yang kedua pelaksanaan ya. Pelaksanaan itu tadi ada pendaftaran, ada verifikasi, kemudian ada pemutakhiran data pemilih, ada pencalonan, kemudian ada kampanye, kemudian ada pemungutan, ada penghitungan suara. Itu garis besarnya. Bawaslu itu punya rumus gini, dalam pengawasan Bawaslu menentukan fokus pengawasan ya. Dalam fokus pengawasan Bawaslu menentukan titik kerawanan ya. Dalam fokus pengawasan menentukan titik kerawanan ya. Apa titik kerawanan? Misalkan kalau tahapan yang awal tadi yang sudah disampaikan yaitu mengenai pendaftaran dan verifikasi partai. Ini nanti secara tidak langsung akan ada pendataan. Jadi misalkan partai baru ya, sebagaimana kita ketahui sudah ada bermunculan partai baru itu, mereka harus beranggotakan 1/1000 dari warga. Itu nanti diverifikasi apakah mereka itu benar mengikuti partai tersebut, apakah punya keanggotaan, apakah mereka itu orang yang tidak dilarang, karena kan juga ada orang yang tidak boleh ikut dalam partai politik, misalkan pegawai TNI, Polri, semacam itu fokus pengawasan kita. Tadi ada lagi nanti pencalonan, misalkan apakah calon itu sudah punya pernah dijatuhi hukuman pidana, apakah calon itu ada track record yang tidak baik sehingga dilarang menjadi calon. Itu juga menjadi fokus kita ya. Misalnya nanti masuk dalam kampanye ya, kampanye itu ada
yang sering kita sosialisasikan dari sekarang itu adalah kampanye yang sehat, di mana kampanye itu ada istilah larangan untuk menyebar hoax, ya, hoax, ujaran kebencian maupun mengolok-olok calon atau pasangan lain. Itu juga mengikut sertakan peran serta masyarakat dalam mengawasi itu. Dan seperti yang pemilu 2020 itu Pak Robi ya, seperti yang dikatakan tadi, memang media sosial itu sangat berpengaruh. Bagaimana misalkan iklimnya kampanye di Ponorogo pada Pilkada 2020 dengan 2 calon itu ya luar biasa. Bagaimana media sosial itu dimanfaatkan untuk melakukan ujaran kebencian, memfitnah, kemudian mengolok-olok calon sehingga calon yang lain terprovokasi dan saling melapor. Itu menjadi pengalaman kita yang tidak mengenakan juga, ya, bahwa ada satu kelompok mendukung calon satu, satunya mendukung calon satu, dan ini 2 calon ini memang saling berhadapan. Dan itu harapannya nanti ke depan kedewasaan pemilih maupun kontestan dalam partisipasi di pemilu itu lebih baik gitu. Itu kerawanan tadi ada money politik ya. Jadi mindset kita untuk merubah bahwa calon yang kita pilih ini besok akan melayani kita. Jadi mereka itu berhutang budi kepada kita, bukan kita yang berhutang budi kepada mereka. Nah, ini mindset ini harus ditanamkan secara kontinu, berkelanjutan dan jangka panjang. Sehingga apabila kita itu nanti kok memilih orang karena ada imbalan, aku diwai duit, enggak enak kalau enggak memilih. Itu kan semacam kita yang terbebani ya. Harusnya kita membuat kelompok yang bagaimana mereka itu terbebani kepada kita. Udah sampean itu calon yang baik, kita dukung, kita sukseskan, nanti amanah kita ya. Bagaimana aspirasi kita bisa sampean salurkan, sampean perjuangkan gitu. Sehingga nanti apabila sampean tidak berhasil, saya akan dengan mudah emosi sampean tidak percaya misalkan. Sampean tidak amanah, tidak bisa dipilih. Lah ini beban-beban itu harusnya berpindah daripada masyarakat kepada calon. Sehingga nanti kata-kataan secara tidak sadar itu masa calon kita itu kok menyetujui hal berikut, padahal ya kalau kita tanya ke semua orang itu nggak ada loh orang yang setuju misalkan. Ya, ada gap, ada keterpisahan antara wakil dan yang diwakili. Karena tadi ya ketika transaksi sudah selesai berarti kan mereka sudah selesai. Oh, saya sudah selesai kok sama pemilih itu. Pemilih sudah saya beri uang dan saya juga ternyata sudah diberi amanah dari pemberian uang itu, ya saya berjuang sendiri untuk selanjutnya itu terserah kepada saya, apakah saya dengan cara yang akan saya pikirkan, akan saya lakukan, dan itu mengabaikan daripada aspirasi masyarakat gitu. Baik, kita terkait hal itu sahabat Almanar, Bapak Joy ini sudah menyampaikan bahwasanya memang klaim kita dari dulu itu sudah mengatakan bahwasannya money politik itu adalah sebuah hal yang biasa dilakukan saat pemilu. Namun kita harus ubah mindset tersebut, mengingat tahun 2024 nanti kita sudah melaksanakan pemilu. Kita harus menghindari adanya kerawanan atau juga pelanggaran yang dilakukan oleh calon wakil rakyat itu sendiri. Dan di sini pula sahabat Almanar, Bapak Juwaini, di sini ada yang sudah bergabung bersama kita melalui via WhatsApp. Assalamualaikum, saya Anas dari Melara, mau bertanya kepada Bapak Juwaini bahwa partisipasi masyarakat salah satunya adalah melaporkan dugaan pelanggaran pemilihan. Yang saya tanyakan, bagaimana jaminan kerahasiaan data pelapornya? Bisa dijawab oleh Bapak Juwaini? Ya, jadi dalam setiap tahapan itu ada jenis pelanggaran ya. Betul. Kita memilah dulu pelanggaran itu ada pelanggaran administrasi, pelanggaran mengenai tata cara, prosedur dan mekanisme. Itu pelanggaran administrasi. Sanksinya itu kepada KPU biasanya. Misalkan KPU tidak melaksanakan sesuai tahapan jadwal yang sudah ditentukan, itu administrasi. Ada lagi misalkan administrasi, tata cara, prosedur, misalkan ada pemasangan gambar dalam kampanye yang itu melanggar peraturan, itu juga administrasi. Yang kedua ada pelanggaran pidana ya, mungkin yang dimaksud tadi pidana ya. Kalau saya melaporkan kemudian hubungannya dengan pidana orang, menjatuhkan sanksi kepada orang, apakah dijamin kerahasiaannya? Ya pastinya dijamin ya, karena itu sudah merupakan hak dari warga negara dalam
mendapat perlindungan jaminan kerahasiaan dari pelapor. Nanti misalkan pidana ini ada pidana pemilihan ya. Biasanya kita identik dengan money politik. Membagikan uang itu apakah ada pidananya? Ada. Ya, apakah yang membagi dan yang menerima mendapat pidana? Iya, ada. Ya, jadi orang yang memberi dengan orang yang menerima itu sama-sama nanti apabila terpenuhi unsurnya juga akan ada sanksi pidananya, dan pidananya juga si 187A Undang-Undang Undang-Undang 10 tahun 2016 itu 36 bulan kurungan ya, 3 tahun sama dengan itu ya, dan itu ya luar biasa itu. Tapi mohon disertakan bahwa syarat laporan itu juga harus menyertakan bukti formil material ya. Formil material itu misalkan siapa yang di mana, bagaimana kejadiannya, apa buktinya, itu harus terpenuhi unsur itu dalam rangka untuk ditindaklanjuti. Kita juga ada mengenal istilah informasi awal ya. Informasi awal tuh kok ada rumor di sini gitu, ada rumor di sini, ada bagi-bagi uang. Jadi bagi uang itu kalau dalam pemilu itu kan hampir di setiap daerah ada ya bagi uang ya. Tapi rumor yang karena ya kita mungkin melihat satu tindak pidana yang paling aneh itu ya money politik, di mana orang yang memberi dan yang diberi itu sama-sama tidak ada unsur kerugian. Ya kan beda dengan orang tindak kekerasan itu, di mana yang dikenai tindakan pasti dia merasa kerugian. Nah ini yang memberi sama yang diberi ini sama-sama merasa untung. Ya sama, saya ikhlas kok memberi ini sedekah saya gitu. Yang satunya juga saya juga ikhlas menerima, kalau tidak menerima saya tidak pilih. Meskipun Pak Rogi tadi mengatakan itu kalau menurut survei juga belum tentu bahwa orang yang diberi uang itu juga akan menentukan pilihan kepada calon itu. Jangan-jangan nanti ke depan juga calon itu harus lebih waspada. Jangan-jangan itu hanya tipu muslihat dari masyarakat untuk menjebak orang supaya membagikan uang, itu kan juga kasihan juga. Ya, jadi harapannya nanti partisipasi masyarakat yang pertama itu tidak hanya melapor tapi juga melakukan pencegahan, ada peran partisipatif ya. Ini tidak boleh. Ya, tidak boleh dilakukan, dan ini ada sanksi pidananya. Ini adalah bukti peran serta kita dalam pencegahan. Jadi selain melaporkan, nanti harapannya juga mencegah kalau ke lingkungan kok agaknya kok kemersik aku kok ngelarang orang misalkan tidak boleh menerima uang gitu ya. Ya misalkan ya itu bagaimana kalau kita mulai di diri kita masing-masing. Ya, diri kita masing-masing ya. Kalau saya nggak bersedia, saya sudah ini bagian ikhtiar saya sebagai wujud sumbangan saya kepada bangsa saya bahwa saya itu memilih tanpa ada imbalan sesuatu. Lah itu kalau di masyarakat kan jadi luar biasa. Ya, bagaimana aku bisa menjadi calon dan berhasil mewakili mereka tanpa ada biaya gitu. Dan itu akan simbiosis hubungan dari pemilih dan yang dipilih nanti justru akan lebih baik. Ya, bagaimana mereka juga menyalurkan aspirasi dengan keras, dengan mempertimbangkan pikiran dari masyarakat gitu. Iya. Dan selain itu juga ada sudah yang bergabung bersama kita. Ada Siska dari Rono Wijayan mau bertanya terkait acara hari ini, yakni bagaimana jika pada pemilu tahun 2024 nanti ada kecurangan suara maupun suap menyuap kepada rakyatnya, dan bagaimana sikap Bawaslu sebagai pengawas. Terima kasih, monggo Bapak. Ya karena ini kan menyangkut hajat hidup kita bersama ya. Betul. Jadi sikap kita tentunya juga sangat tergantung pada diri kita, bagaimana menyikapi itu. Apakah kita menjadi sekelompok orang yang sepakat untuk bersama-sama menolak itu, atau untuk sepakat sama-sama menerima itu. Ya, bagaimanapun sudah menjadi pengalaman kita ketika kita itu memilih calon kemudian mereka terbebani biaya yang tinggi, ya maka ke depan mereka akan mementingkan ego mereka sendiri, kepentingan mereka sendiri, dan itu menjauhkan mereka dari sebagai penyalur aspirasi dari masyarakat ya. Jadi ini merupakan semacam kesadaran komunal kita ya, bahwa ini adalah kewajiban kita bersama untuk mencegah adanya transaksional pada penentuan pilihan kita pada pemilu gitu. Mengingat juga tadi kalau sudah disampaikan kerawanan-kerawanan yang terjadi,
tadi juga sudah Indah ambil terkait bisa dikatakan tadi ada relasi kuasa ya Pak Robi ya. Tadi mengingat juga jika terjadi suap menyuap itu kalau Bapak Dwi disampaikan itu yang memberikan uang itu juga kena sanksi pidana, yang menerima uang pun juga bisa. Iya, dalam money politik itu sebenarnya seharusnya yang berkuasa adalah rakyatnya untuk mencalonkan siapa wakilnya yang akan mewakili dia. Tetapi di dalam hal ini karena sikap apatis dan sikap pragmatis dari masyarakat itu yang menerima uang, maka yang berkuasa akhirnya si calonnya. Bagaimana dia itu bisa menggiring si pemilihnya untuk ikut dalam keinginan dia. Saya tertarik di Mas Juhani tadi terkait dengan sedekah. Saya pernah ikut ngisi acara pendidikan politik di salah satu organisasi Islam. Tanya kepada saya, Mas, jika di tempat saya itu nggak ada money politik gitu, nggak ada yang bagi-bagi uang, tetapi itu dimasukkan ke masjid ya. Jadi money politik berkedok sedekah itu gimana hukumnya gitu ya. Jadi ada beberapa seperti itu. Itu memang di wilayah-wilayah tertentu yang masyarakatnya sudah nggak mau, ternyata mereka mencari cara yang lain. Bagaimana supaya dia juga bisa melakukan money politik itu. Jadi banyak macamnya terkait dengan money politik itu. Selain itu juga biasanya kalau kita lihat kerawanan kalau di dalam masyarakat itu di saat-saat ini masih belum, tetapi di masa-masa pencoblosan itu yang menjadi rame. Di RT saya sendiri itu sampai bertengkar jadi 2 kubu waktu 2019 itu 2 kubu. Akhirnya ditengahi oleh RT-nya sendiri. Itu yang menjadi berbahaya. Jangan sampai beda pilihan itu juga menjadi bermasalah atau menjadi konflik antar warga. Beda pilihan itu biasa. Siapa mau nyoblos siapa itu juga sudah biasa. Pilihan itu kan di tangan masing-masing. Tidak bisa diatur seperti yang dikatakan tadi, tidak bisa diatur oleh calonnya. Jadi kekuasaan penuh itu adalah di tangan masyarakat sendiri, di calonnya sendiri. Kita juga berhak menolak. Umpamanya saya sudah dikasih nggak enak, dikasih uang ini sudah mau nyoblos. Kita berhak kok, mau nolak juga berhak, mau tidak mencoblos dia juga berhak. Itu hak kita. Karena itu sudah dilindungi oleh undang-undang, oleh negara juga. Iya, bahkan kalau kita mengingat bahwasanya pemilu itu, apalagi dalam kampanye, banyak sekali yang beranggapan kalau tadi masyarakat itu beranggapan bahwasanya politik itu mahalnya politik di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, bahkan dalam persiapannya itu sendiri menghabiskan miliaran rupiah jika itu melakukan money politik dan lain sebagainya. Sehingga kita rasa bahwasanya politik ini di Indonesia menjadi sebuah lomba di mana siapa yang mengeluarkan uang yang lebih besar atau lebih banyak dialah yang paling menang. Bagaimana tanggapan Pak Robi sendiri? Ini juga beberapa waktu lalu saya ketemu dengan alumni, Pak, mau mencalonkan tapi di Jawa Tengah. Tanya-tanya ke kami, tanya-tanya ke saya, untuk mencalonkan anggota dewan berapa di sana, Pak? Wah, saya kurang tahu ya, mungkin sekitar 2M gitu kan. Kalau di sana murah masih gini. Wah, ternyata kosnya political costnya lebih murah sana. Saya tanyain, ya kan itu sudah kebiasaan juga. Ternyata di sana juga ada money politik juga. Kalau di sana ngasih uang berapa? Ngasih uang 15.000 gitu. Kalau di sini 100.000. Dan itu hal-hal yang nggak bagus juga. Pada akhirnya kos itu biaya yang dia keluarkan itu juga akan dia harus mengembalikan juga. Yeah. Nah, itu harus diperhatikan oleh masyarakat. Itu nggak gratis loh sebenarnya. Semakin besar biaya yang calon itu keluarkan, maka dia akan mengembalikan itu juga. Maka masyarakat harus lebih pandai sekarang. Saya yakin masyarakat di era sekarang, di era digital itu semakin menggali informasi itu lebih mudah. Yeah. Dan lebih pandai juga. Apalagi yang di era-era anak-anak sekarang itu lebih pandai. Saya yakin tidak akan terpengaruh dengan itu semua.
uang yang dia keluarkan juga akan dia akan minta kembali juga pada akhirnya. Baik, jadi bahwasanya memang politik mahal itu tergantung oknumnya sebenarnya. Tidak semerta-merta semua politik itu memiliki citra buruk, sahabat Almanar, karena kita berada di negara demokrasi. Segala sesuatu yang kita jalankan itu pada umumnya itu dijalankan melalui sistem politik itu sendiri. Dan kita sebagai masyarakat harus bisa mengetahui bagaimana peran dan juga partisipasi kita, apalagi dalam mendukung pergelaran pemilu pada tahun 2024 nanti. Jadi bagi sahabat Almanar, tetap bersama Indah di sini, akan ada segmen selanjutnya. Tetap di 99,5 Suara Almanar, mendidik dan mencerahkan. Kembali di 99,5 Suara Almanar, mendidik dan mencerahkan. Di segmen kali ini kita akan membahas peran dan juga partisipasi kita sebagai masyarakat dalam menyongsong pemilu tahun 2024 nanti. Sebelumnya Indah juga bergeser terlebih dahulu di via WhatsApp, berhubung juga sudah banyak sekali yang mengantri ternyata. Di sini ada yang sudah bergabung dari Mita. Bagi partisipasi masyarakat pada momen pemilu ini tidak hanya dilihat dari tingginya angka pemilih yang hadir yang menggunakan hak suara di tempat pemungutan suara itu sendiri, namun diukur dari tingkat kesadaran masyarakat serta keterlibatan aktif dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu. Bagaimana pihak terkait mendorong aktif kegiatan demokrasi untuk semua proses kepemiluan? Bisa dijawab oleh Bapak Juwaini. Bagaimana kita terlibat dalam ikut partisipasi mensukseskan pemilu gitu ya. Ini memang bagaimana merasakan bahwa hajatan kita itu yang paling besar itu ya pemilu. Kemudian keterlibatan keaktifan kita itu sangat menentukan dari proses dan kualitas pada pemilu. Saya kira tadi unsur money politik itu sangat menarik dibicarakan. Saya kok berpikir kalau yang menolak kita saja itu apakah bisa mensukseskan terwujudnya demokrasi yang kita idamkan gitu, ya. Kalau kita saja tidak bisa menolak, terus bagaimana kita mempengaruhi orang lain kan gitu ya. Ya kesadaran komunal itu pasti berawal dari kesadaran diri kita masing-masing ya. Misalkan dalam tahapan pemutakhiran data ya, bagaimana peran kita untuk aktif mendaftarkan diri kita. Kan ada nanti problem dalam pemutakhiran data itu kan juga banyak, misalkan orang pindah domisili, orang yang kuliah di luar daerah domisilinya, kemudian orang yang sedang sakit, orang yang sedang bekerja, orang yang sedang melaksanakan tugas, itu kan juga butuh kesadaran diri untuk melaporkan supaya hak pilihnya itu terselamatkan, meskipun dalam tahapan batasan-batasan tidak seperti waktu mereka di domisili di daerahnya masing-masing. Dan ini kesadaran ini ya merupakan butuh sosialisasi, butuh kesadaran daripada masyarakat untuk mewujudkan bagaimana sebenarnya ya, ketika kita itu merasa peduli, merasa perhatian, kemudian kita sudah mencurahkan pikiran kita, tenaga kita untuk mewujudkan demokrasi ini, insya Allah ini sudah ikhtiar kita dan akan membawa dampak maupun perbaikan di alam demokrasi kita gitu. Ya, juga ada yang telah bergabung bersama kita, ada Romli yang sedang mendengarkan Radio Almanar di sekitaran Sarpon. Ini mau bertanya juga kepada Bapak Juwaini, dalam partisipasi masyarakat menuju pemilu, masyarakat yang tergolong rendah literasinya, bisa dikatakan pula sebagai masyarakat yang awam, ini kerap kali terhadap calon pemimpin ini acuh, apalagi pemimpin daerah. Adakah upaya yang dilakukan untuk menghadapi permasalahan tersebut dalam penyelenggaraan sistem demokrasi? Silahkan Bapak. Jadi apakah kita menjadi bagian atau tidak menjadi bagian, saya kira ke depan sistem kita ya juga tetap semacam ini ya. Kita akan memilih ataukah kita menggunakan hak pilihnya atau tidak ya. Ketika kita menggunakan hak pilih kita, maka ada upaya, ada ikhtiar, ada keinginan, ada harapan dari kita. Apabila kita acuh tidak acuh misalkan ya, demokrasi akan tetap berjalan ya, akan tetap ada calon-calon pemimpin, tapi tidak secara secara mental, secara pikiran tentu kita tidak bisa meminta pertanggungjawaban dari atas yang mereka lakukan gitu.
Karena kita tidak menjadi bagian itu. Maka ini adalah hak dan kewajiban ya. Jadi memilih itu adalah hak dan juga kewajiban. Maka ini sebaiknya butuh penyadaran kepada pribadi kita untuk menggunakan sebaik-baiknya gitu. Lalu bagaimana menyikapi jika banyak sekali tokoh politik yang pindah-pindah partai? Sebagai pemilih terkadang ini juga bingung ya Bapak antara melihat loyalitas dari partai atau loyalitas orangnya ini. Jadi kita itu kalau di Ponorogo juga ada ya person yang saya itu heran orang itu. Partainya kecil kemudian setiap pemilu tuh ganti. Itu daerah mungkin Pak Rofi bisa meriset itu ada gejala apa dalam mana itu. Dan juga tetap terpilih sehingga ya person-person itu kan menjadi sesuatu yang menarik sekarang ya. Ketika orang itu sudah susah membedakan partai A B C maka yang ketertarikan ya tadi makanya kalau ini unsur perguruan tinggi ini dalam waktu ya menyongsong ini bisa meriset misal faktor keterpilihan itu apa karena partai atau karena tokoh atau karena uangnya atau karena kedekatannya atau karena jasanya itu ya ini menjadi kajian yang menarik untuk disosialisasikan. Saya kira tadi yang pertama tadi harus disosialisasikan benar-benar kepada masyarakat bahwa hasil risetnya itu menunjukkan keterpilihan itu ya ketertarikan orang memilih itu bukan karena uangnya. Nah, kan ini harus digarisbawahi jangan sampai orang nanti ya kan juga kasihan sudah habis 2 miliar 3 miliar terus ya kita kan juga tidak ingin menjerumuskan orang juga kan kalau jadi misalkan kalau memang orangnya berkualitas mari kita dukung kalau tidak berkualitas ya jangan dijebak terus diminta uangnya atau gimana gitu. Iya, terima kasih tanggapannya Bapak. Kemudian beralih ke Pak Robi ini juga sudah ada yang bertanya dari Fikri yang berada di Singosaren. Bagaimana pandangan narasumber Bapak Robi agar pemilu tahun 2024 nanti partisipasi masyarakat itu baik, tinggi dan juga dari keikutsertaannya ini sebagai pemilih maupun pengawas partisipatif. Soalnya kebanyakan teman-teman di sekitar Fikri ini kurang begitu tertarik dengan hal demikian. Ya, untuk anak-anak yang kelahiran 90 dan generasi XYZ itu memang banyak apolitis. Bagaimana cara kita itu adalah dengan banyak sosialisasi. Selain sosialisasi di generasi-generasi itu tidak hanya sosialisasi yang dipentingkan tetapi rasionalitas. Kalau kita memilih itu efeknya seperti apa? Nah, perubahan seperti apa yang didapatkan? Karena memang generasi-generasi itu sangat rasional. Dia mampu berpikir kritis. Banyak pihak yang harus dilibatkan di sana, baik akademisi, tokoh masyarakat, bahkan di dalam undang-undang itu partai politik itu harus memberikan pendidikan politik. Nah, itu penting. Sampai saat ini ada mahasiswa riset itu ternyata dia belum melakukan fungsi sebagai pendidikan politik di sana. Itu harus difungsikan kembali. Partai politik bukan hanya panas di saat mau pemilu saja, tetapi di saat-saat seperti ini dia harus memberikan edukasi pada masyarakat. Oh, politik seperti ini dan kita harus mencoblos dan sebagainya. Selain itu juga tokoh masyarakat penting. Tokoh masyarakat itu ternyata sangat dipatuhi oleh di tingkat bawah, di akar rumput, di grassroots-nya. Tokoh masyarakat sebagai panutan di sana. Kalau di wilayah pedesaan itu ada tetua adat atau kiai. Kalau di kita ada kiai. Kiai bilang apa ya sudah. Nah, kiai itu juga harus memberikan edukasi yang baik juga. Harus nyoblos loh, harus ikut demokrasi loh, pesta demokrasi loh. Dan pilihlah sesuai hati nuranimu dan sebagainya. Selain itu juga beberapa instansi harus memberikan edukasi jauh-jauh hari seperti yang dilakukan Bawaslu saat ini. Flyer harus segera menyebar di media sosial, terutama kalau di Ponorogo itu di Facebook, itu harus masif supaya masyarakat itu paham benar mana yang benar, mana yang salah, apa yang harus kita lakukan. Terutama seperti yang saya katakan tadi di awal adalah di swing voter, di anak-anak remaja yang notabene dia masih sangat awam terkait dengan politik.
Iya, terima kasih atas tanggapannya. Juga ada yang telah bergabung, ini dari mahasiswa UNU Ponorogo. Ada Ernawati, ini izin bertanya mumpung bersama Bapak Juhaini dan juga Pak Robi. Terkait peran mahasiswa itu sendiri Pak Robi ya dalam pengawasan pemilu atau saat pemilihan itu, mahasiswa itu berperan di mana dan seperti apa bentuk kita dalam pengawasan pemilu itu sendiri? Siap. Di kita ada mata kuliah wajib di Prodi Ilmu Pemerintahan yaitu Pendidikan Anti Korupsi. Betul. Dan sistem politik kepartian dan pemilu. Di Yeah. dalam perkuliahan itu kami membekali mahasiswa bagaimana pemilihan yang baik dan bagaimana seharusnya kalau menjadi calon dan lain sebagainya. Kami memberikan hal-hal seperti itu supaya seperti apa? Karena mahasiswa itu di desanya atau di wilayah itu sebagai orang-orang yang terdidik, orang-orang yang bisa membuat perubahan di sana. Dia agent of change di tempatnya masing-masing. Harapan kami adalah dengan adanya mahasiswa itu di tempatnya masing-masing, dia akan membawa perubahan yang baik dengan edukasi yang sudah kita berikan, dengan edukasi yang kita berikan itu, baik di mata kuliah pendidikan anti korupsi ataupun di sistem kepartian dan pemilu. Bagaimana rawannya korupsi, bagaimana cikal bakal korupsi, bagaimana bahayanya korupsi, itu ada di sana semua, dan itu dimulai juga di era-era waktu pencoblosan itu juga. Jadi itu sangat terkait. Sekali lagi mahasiswa sebagai orang terdidik di wilayahnya masing-masing, harapan kami adalah sebagai agen perubahan untuk membawa pesta demokrasi ini supaya lebih baik, supaya kita mendapatkan calon yang benar-benar baik dan membawa perubahan di masyarakat yang baik juga. Baik, terima kasih untuk Bapak Robi dan juga Bapak Juhaini yang telah hadir di Studio 5 Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan banyak sekali informasi-informasi yang telah kita petik dari kesempatan kali ini. Sobat Almanar mengingat bahwasanya juga kita sebagai masyarakat penting mengetahui bagaimana partisipasi kita kemudian dalam menyongsong pemilu tahun 2024. Karena jika kita tidak berpartisipasi, katakanlah kita tidak hanya berperan saat menyoblos saja atau juga memilih, namun sebelum pelaksanaan pemilu itu kita juga harus memiliki pedoman terkait pendidikan politik supaya tidak ada ketimpangan, penyimpangan maupun juga kerawanan yang terjadi, itu bisa kita minimalisir. Sobat Almanar, terima kasih telah bergabung bersama kita di program Insekam kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Indah dan seluruh kru Almanar yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit mohon undur diri. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.